kembali menyaksikan Inside Story with Diana Valencia. Masih bersama saya di studio CNN Indonesia ada Mbak Pungki, Bang Safar dan juga Bang Oto. Saya mau lanjut sebenarnya ke Mbak Pungki terlebih dahulu. Tadi sebelum kita jeda kita menyebutkan bahwa ada beberapa hasil rekomendasi yang sebenarnya ini sudah ada dari dulu begitu ya. Karena reformasi itu bukan kata baru yang dilekatkan di tubuh Polri. Menurut Anda sebenarnya langkah konkret seperti apa yang harusnya dilakukan supaya rekomendasi-rekomendasi ini tidak hanya sekadar jadi hitam di atas putih saja atau misalnya hanya buku yang kita baca gitu? Ya, goodwill dari pimpinan Polri dan seluruh anggota, saya rasa ya itu yang pertama. Kemudian kedua pengawasannya termasuk juga Kompolnas dan juga dari publik, dari seluruh masyarakat. Komisi 3 ini juga termasuk yang galak juga ini untuk ngawasi Polri, saya rasa. Tapi terakhir kayak Komisi 3 pas rapat sama Kapolri ini lebih banyak puji-pujian nih Bang Safar ya. Dengan pengawasan itu saya rasa. Sama Kapolri nih. Bukan pujian, memang apresiasi. Apresiasi. Oke. Oke, berarti memang goodwill dan juga mungkin pengawasan dari berbagai pihak masyarakat dan juga Komisi 3 gitu ya. Apalagi juga ini sekarang kan sudah ada guidance-nya dari KPRP ya. Jadi kita tidak meraba-raba lagi. Jadi sudah ada ininya, ada apa namanya, trace-nya sudah ada gitu. Kalau dulu kan enggak. Ini kan masih tadi saya sebut seperti cek kosong gitu, suka Polri gitulah istilahnya. Nah kalau ini enggak, sudah ada patternnya. Jadi ini yang mesti harus kita taati bersama. Oke, baik. Selain aspek tadi, aspek struktural begitu ya, yang juga disoroti oleh teman-teman di KPRP ini juga aspek instrumental ya Bang, bahwa ada sekitar 32 aturan yang direkomendasikan diubah. Ini koreksi kalau saya salah Bang, 8 peraturan Polri atau Perpol yang fokus pada aturan operasional dan tata kelola internal. Kemudian 24 lainnya peraturan Kapolri yang memuat aturan teknis prosedural kepolisian. Bahasa bayinya ini apa Bang yang disoroti? Aturan-aturan seperti apa yang sekiranya perlu dilakukan perubahan? Ya kan banyak sekali dengan adanya rekomendasi kita ini, 8 itu yang dirubah itu sampai 24 ya, 24 itu mengenai Perpol ya, sama Perkap, peraturan Kapolri ya kan. Itu dengan berubahnya nanti undang-undang kepolisiannya, otomatis ini akan ikut berubah semua. Nah kalau kita bicara tentang umpamanya ada perubahan tentang pembinaan, maka tentunya aturan mainnya juga di situ berubah. Jadi harus mengikuti semuanya kan gitu. Tapi satu hal yang paling penting yang selama ini nggak pernah ditonjolkan, bahwa di rekomendasi kita itu ada satu yang penting sekali, yang kalau ini tidak ada hampir nggak ada gunanya nih. Di situ disebutkan akan dikeluarkan Kepres, keputusan Presiden yang memerintahkan supaya Polri melaksanakan isi rekomendasi ini. Nah ini, sebab apapun kita kasih rekomendasi, ya kalau nggak ada dilaksanakan nggak bisa. Tapi dengan adanya di rekomendasi itu, kami rekomendasikan juga pada Presiden, supaya Bapak Presiden melakukan suatu keputusan Presiden, supaya polisi melaksanakannya. Nah, kalau Kepresnya nanti sudah dibuat, otomatis polisi kan harus melaksanakan itu. Nah, kalau dia melaksanakan, ya saya kira ini akan lebih bagus. Karena seperti katakan kan, kalau soal isu yang pertama mengenai kedudukan Polri tadi, kan itu sudah jelas. Sudah clear. Nah, Kompolnas, saya katakan tadi sudah diperkuat. Unsur-unsurnya di sana juga sudah baru. Ada unsur advokat di sana. Ada 2 unsur advokat yang masuk di dalam Kompolnas itu. Di samping mantan Polri, ya, mantan polisi, purnawirawan dan juga akademisi dan sebagainya. Jadi soal Kompolnas itu clear di sana. Kalau mengenai bagaimana pengangkatan Kapolri, apakah harus persetujuan DPR atau tidak, itu juga memang agak ramai, ya. Dan sampai terakhir ramai terus itu. Nah, rasionya kenapa? Kan orang berpikir, kenapa itu menjadi persoalan? Dan kenapa harus kami bicarakan? Karena dari jumlah elemen masyarakat yang kami undang, hampir 87, lebih kali ya, banyak yang mengajukan ini. Nah, jadi kami kan membuat analisa ini dari masukan seluruh elemen masyarakat yang ada pada kita, termasuk dari pimpinan-pimpinan mantan Kapolri dulu, mantan Kapolri. Nah, sehingga kita mengatakan, kita tanya, kenapa rupanya kalian bersoal? Kalau itu harus persetujuan DPR gimana? Nah, mereka menganggapan kalau itu umpamanya masuk melalui DPR, ini jadi bancakan nih. Jadi artinya banyak pengaruh dari
unsur DPR terhadap Polri, sehingga nanti dalam pelaksanaan tugasnya dia banyak terkontaminasi, kira-kira begitu. Nah, kita katakan kalau memang itu pemikirannya, bukankah umpamanya bahwa masih banyak yang lain yang menjadi pengaruh dari Polri kepada Polri, kepada Kapolri, umpamanya soal anggaran, masih tetap di DPR juga. Jadi akhirnya kita analisis itu bukan isu utama. Kedua, kita mengambil kesimpulan kalau itu dibuat bahwa itu presiden langsung mengangkat tanpa persetujuan DPR, kita menganggap bahwa itu akan beban politik yang sangat besar sekali buat seorang presiden. Apakah itu Pak Prabowo sekarang jadi presiden, nanti setelah Pak Prabowo juga dua periode lagi atau beberapa periode. Tapi beban politik dia kalau dia mengambil keputusan ini berat sekali buat dia. Coba bayangkan dia angkat satu Kapolri, terjadi masalah politik. DPR tinggal bilang, ya itu kan tanggung jawab presiden. You pilih nggak tanpa izin kita. Nah ini psikologis kan berbahaya. Tapi kalau Pak Presiden mengatakan saya pilih, kedua kemudian dikasih pada DPR, DPR juga ikut menentukan, beda. Ketiga, coba bayangkan kalau umpamanya Kapolrinya, presidennya nanti bukan dari militer. Ketika dia mengajukan seorang Kapolri, dia kan nggak tahu juga bagaimana polisi ini, ya kan? Nah, dan kemudian dia mengangkat sendiri tanpa referensi, tanpa pengalaman yang kuat tentang sosok seorang polisi. Berbahaya juga. Tetapi kalau ini diserahkan kepada DPR, DPR kan ikut juga memberikan masukan, ya kan, kriteria dan sebagainya. Sehingga kita sampai pada kesimpulan tetap dia harus mendapatkan persetujuan DPR. Dan kita sampaikan kepada Presiden, Presiden setuju. Dia mengatakan itu. Saya mau kembali ke Kepres, Bang. Ini menarik karena ini tidak hanya akan menjadi rekomendasi ataupun kita sebutnya hanya di awang-awang begitu ya, akan ditindaklanjuti ketika ada Kepresnya. Bagaimana respon Presiden Prabowo? Apakah positif soal Kepres itu? Dia sangat positif soal ini. Berarti dalam waktu dekat akan dikeluarkan? Ya itu kalau nggak ada Kepres kan ini repot juga kan. Kan ini kan pertama Pak Presiden setuju rekomendasi dijalankan dan kan harus dirubah undang-undang kepolisian. Ini nanti tugasnya Bang Safar dan Nah ini nih Pak Safar nih. Betul, Pak. Nah jadi sebenarnya DPR yang segera menangkap ini, merubah undang-undang secepat baru bisa terlaksana. Jadi sekarang kan tugas kita udah selesai. Sehingga sekarang apakah reformasi Polri ini bisa berjalan atau tidak, bolanya di DPR sekarang. Tugas kita merekomendasikan DPR. Kalau DPR cepat membuat undang-undangnya sesuai dengan rekomendasi itu, semuanya akan cepat. Gitu. Ya kan karena bagaimanapun Presiden sendiri kan sudah mengatakan dia mendukung semua yang kita rekomendasikan ini. Gitu. Ini artinya berarti Kepresnya akan kurang lebih dilakukan dalam waktu dekat, Bang? Apakah tim KPRP? Ya, ini kami serahkan kepada pihak Presiden. Karena kita kan sudah sampaikan inilah rekomendasi kita. Kita juga merekomendasikan Pak Presiden membuat suatu Kepres untuk Polri agar bisa melaksanakan rekomendasi ini. Kemudian juga diharapkan DPR segera merubah undang-undang kepolisian sehingga sesuai dengan rekomendasi yang sudah kita sampaikan. Sebelum ke Bang Safar soal revisi Undang-Undang Polri, karena berhubung DPR baru kemarin ya Bang memulai masa sidang yang sekarang ya. Saya mau ke baru tadi, salah satu lupa. Mbak Pungki, menurut Anda apakah Pak Presiden Prabowo punya goodwill itu? Akankah segera menerbitkan Kepres untuk bisa menjadikan rekomendasi ini jadi legacy? Seperti tadi Mbak Pungki sampaikan. Oh iya, saya yakin ya. Kenapa? Karena Presiden kan pertama kali melakukan reformasi itu Polri yang menjadi perhatian beliau. Sehingga saya yakin untuk kedepannya beliau akan segera membuat Kepres untuk tindak lanjut bagi berjalannya rekomendasi KPRP. Dan saya tadi lupa menyebut bahwa beliau juga punya penasihat khusus bidang Harkamtipmas dan Reformasi. Pak Doviri. Jadi ada Pak Doviri, beliau juga akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Tetapi komitmen Presiden saya rasa memang luar biasa terhadap Polri. Baik. Saya mau beralih ke revisi Undang-Undang Polri yang tadi disampaikan oleh Bang Otto. KPRP sudah menyampaikan salah satu rekomendasinya soal revisi aturan termasuk Undang-Undang Polri juga turut direvisi sehingga aturan-aturan teknis di bawahnya juga turut berubah begitu ya Bang. Bagaimana
bagaimana boleh di DPR Bang? Karena memang baru dimulai masa sidangnya sekarang sehabis reses. Apakah Komisi 3 akan menjadikan agenda revisi UU Polri ini sebagai agenda yang prioritas begitu? Iya, jadi kan memang kita sebetulnya rancangan undang-undang kepolisian itu sudah ada di Komisi 3. Memang kita tinggal menunggu hasil dari rekomendasi percepatan Dari KPRP. reformasi dari yang dibentuk Pak Presiden. Nanti kalau Pak Presiden itu memberikan suatu instruksi untuk melaksanakan itu, tentunya akan dituangkan nanti di dalam di revisi undang-undang kepolisian. Seperti kayak Perpol, itu nanti kita mau melihat cantolannya kemana. Ya. Kan nggak ada maunya undang-undang itu dilaksanakan dengan Perpol, tentu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah nanti kan ada lagi penjabarannya yang peraturan kepolisian itu Perpol nanti atau jadi di situ nanti kita akan melihat. Tentunya nanti ini kan revisi undang-undang ini kan kita bersama dengan pemerintah nanti. Jadi Menteri Hukum Ya, Menteri bersama-sama dengan Komisi 3 DPR akan merumuskan itu. DIM-nya, daftar isian masalah. Tapi jadi usul inisiatif DPR ya Bang ya? Hah? Jadi usul inisiatif DPR atau dari pemerintah? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Tapi kan memang kita sudah siap. Mudah-mudahan masa kerja DPR ini bisa tuntas, Pak. Kita akan masuk selesai nanti pada tanggal 21 Juli. Cukup 46 hari. Saya kira tinggal memasukkan rekomendasi Polri. Jadi operasionalnya rekomendasi percepatan reformasi Polri itu nanti operasionalnya dituangkan dalam undang-undang, revisi undang-undang. Karena memang penting sekali itu. Ya. Itu. Dan itu harus terangkum. Termasuk antara lain adalah bagaimana memperkuat Kompolnas. Ya. Kompolnas di situ supaya betul-betul berfungsi dengan baik. Gitu. Nanti kan Komisi 3 juga bermitra dengan Kompolnas. Ya, kalau ada rekomendasinya Kompolnas nggak dilaksanakan oleh Polri, nanti kita panggil Kapolri, kenapa nggak dilaksanakan? Padahal sudah ada undang-undangnya nanti kan. Revisi undang-undang itu begitu. Jadi saya kira kita Polri bersama dengan pemerintah akan melakukan suatu langkah-langkah revisi undang-undang kepolisian itu. Berarti dalam waktu dekat juga akan dibahas ya Bang? Ya, operasionalnya yang direkomendasikan itu di revisi undang-undang kepolisian nanti. Baik. Nanti mungkin masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung ya Bang daftar inventarisasi masalahnya begitu ya Bang, supaya tahu detail-detail aturan apa saja yang mungkin terbuka Betul. kita kalau membahas itu. Betul, karena mungkin ada beberapa kata-kata yang agak mungkin sulit dipahami oleh masyarakat awam begitu, sehingga mungkin nanti ketika masuk ke Komisi 3 bisa lebih jelas begitu ya Bang. Oke, saya ada satu pertanyaan terlebih dahulu, ini sebenarnya juga soal aspirasi yang diserap oleh KPRP. Menarik ini karena Pak Mahfud menyampaikan bahwa polisi protagonis ini memang harus dibentuk begitu. Salah satunya yang diserap oleh teman-teman KPRP, Bang Oto, ini kan soal isu korupsi. Bahwa citra polisi itu koruptif, kemudian ada banyak sekali penyelewengan di sana, mulai dari proses rekrutmen. Kita ingat ya Bang Safar, ketika proses KPRP ini baru saja dibentuk, kita menyampaikan bahwa proses rekrutmen ini saja sudah jadi 15 menit kita membahasnya, mungkin nggak selesai ya Bang. Ini artinya kan penting begitu Bang. Apa sih sebenarnya rekomendasi KPRP soal isu polisi koruptif ini? Jadi begini, ini pembahasan kita juga udah nggak berhari-hari kita bicarakan ini. Karena layernya banyak ya Bang? Ya, layernya banyak sekali. Jadi ini kan juga ada kaitannya juga dengan sistem rekrutmen Polri, pembinaan, ya kan? Termasuk juga sebenarnya perawatan SDM-nya juga sebenarnya sampai ke situ kita bicarakan semua. Karena kita nggak bisa melihat aja hanya dia korupsi, tapi juga bagaimana perawatan Polri SDM personil, ya kan? Ya, kalau umpamanya kita bilang nggak ini korupsi, tapi dia gajinya dikit, kita juga bicarakan semua itu. Dia daerah terpencil, dia punya rumah atau tidak, dia punya cukup nggak insentifnya, kita juga bicarakan semua. Jadi istilahnya memang intinya itu di culturalnya kan, di culture kan, ya kan? Mentalitasnya ini. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk menyelesaikan ini memang betul-betul mulai dari rekrutmen. Nah, karena kita pikir-pikir begini, bayangkan ada orang masuk polisi,
selama sebelum jadi polisi dia sudah hidup dengan budaya segala hal lah, dengan karakter yang sudah dimilikinya selama sekian puluh tahun. Katakanlah mulai dari kecil sampai 18 tahun dia di keluarganya dengan karakter yang kita tidak tahu. Tiba-tiba masuk polisi, hanya 3 tahun. Bisa nggak 3 tahun ini bisa merubah semua karakter yang jelek ini? Ya kan? Jadi makanya rekrutmen ini sampai kita bilang juga sebenarnya untuk rekrut polisi kita melihat bahwa semua background, latar belakang daripada calon-calon perwira ini harus juga diperiksa. Dari keluarga mana dia muncul, ya kan? Kalau dia dari keluarga yang kita berpotensi untuk melakukan itu, ya itu jangan diterima. Jadi jangan hanya menerima dari segi angka-angka saja. Oke. Jadi kalau kita merubah culture di tengah jalan susah gitu. Oke. Susah. Ini cukup membuat saya cukup bingung nih Bang, karena keluarga yang tidak berpotensi itu karakter atau kategorinya seperti apa? Karena bukankah itu menambah kompleks? Ya, enggak, maksud saya kalau ada calon perwira, katakanlah masuk di Akpol. Kalau dilihat selama kan angka-angka, pintar, lulus, jasmani, kita bilang nggak cukup. Oke. Harus dilihat dulu background orang ini. Kalau dia dari keluarga yang berpotensi bahwa membuat anak-anak ini terus akan membuat satu kejahatan yang tidak bagus, ya jangan diterima. Jadi dicek dulu latar belakangnya. Dia hidup selama ini bagaimana, ya kan? Orang tuanya kayak apa? Kalau umpamanya orang tuanya umpamanya narkoba, anak ini berpotensi juga nggak seperti orang tuanya. Oke. Ini menjadi faktor yang harus juga dipertimbangkan. Oke. Apakah dia melakukan perilaku yang macam-macam lah, begitu ya? Berarti proses rekrutmen ini juga jadi Iya, hal yang utama, penting. gitu. Sebentar, Bang Oto, saya mau lempar ke Bang Safar. Bang Safar, Anda setuju tidak dengan rekomendasi KPRP bahwa salah satunya adalah background checking, termasuk family background checking, ini cukup jadi satu hal yang penting untuk proses rekrutmen personel anggota ataupun anggota? Iya, jadi kan ada di dalam rekrutmen itu sudah ada standar, Ya. termasuk latar belakang dan rekam jejak dari calon-calon itu, karena kan ada mental ideologi segala macam, bapaknya harus jelas, orang tuanya itu harus jelas dari mana segala macam ya. Itu nanti akan mungkin terekam di situ gitu ya. Oke. Yang jelas standarnya ada. Yang jadi masalah memang ada juga yang masuk polisi itu tidak sesuai dengan standar karena titipan Oke. dan bayar-bayar. Ini juga dibicarakan tentu ya. Itu ada, pasti Kita bicarakan. dibicarakan. Dan Kapolri membuka itu terang-terangan semua. Pasti dibicarakan. Oke. Dibicarakan semua. Banyak orang protes kok karena nggak masuk gitu, udah bayar tapi nggak masuk. Oke. Jadi itu juga harus jadi itu ada standar yang sudah itu. Nah kalau sudah selesai seleksinya bagus, bahan bakunya bagus, kita juga tidak bisa mengharap polisi bagus kalau bahan bakunya nggak bagus. Iya. Oke. Roh, Oke. ini kalau gandumnya nggak bagus, Betul. nggak mungkin mau jadi roti yang bagus. Oke. Oke. Nah, Baik. Oke, setelah itu masuk ke pendidikan. Ini pendidikan juga harus kita benahi. Oke. Masalah kekerasan lah segala macam ya. Oke. Tamat itu di Makassar, di Kepri juga terjadi. Oke, ya. Bang Safar, Itu sebelum ke pendidikan. pendidikan, Bang Oto, ini celah yang ditemukan oleh KPRP dan bahkan mungkin teman-teman yang sudah bergumul dengan dunia ini begitu ya, soal rekrutmen yang titipan ordal lah atau bayar membayar, ini rekomendasi apa yang KPRP sampaikan supaya menutup celah-celah ini? Jadi terus terang aja Kapolri sendiri waktu itu juga membuka semua ini. Ini permainan yang terjadi di dalam. Yang dilakukan anak muda, modusnya begini semua gitu. Itu diceritakan oleh Kapolri. Makanya saya bilang sangat menolong sekali. Oke. Jadi intinya adalah kita Polri juga memerlukan aturan yang ketat supaya jangan ada peluang dari yang lain itu untuk mempengaruhi dia. Oke. Contoh umpamanya dia Kapolri, ada titipan dari lembaga yang lain supaya ini diloloskan. Coba sebagai Polri dia nggak diloloskan, gimana nanti kalau ada hubungan dengan kelembagaan? Kalau diloloskan, gimana cara meloloskan ini? Ini problematik yang seperti circle vicious kan, jadi lingkaran setan terus gitu loh. Jadi kita putuskan, oke, kita umumkan aturan tidak ada lagi titipan, oke, kecuali yang sifatnya afirmatif. Contoh umpamanya dari suatu daerah tertentu yang kita lihat
kalau dia lakukan tes dengan ukuran yang sama, tidak akan mungkin. Justru tidak adil. Tidak adil, itu satu. Oke. Kedua, kita lihat ada yang punya potensi, umpamanya dia atlet olahraga, juara-juara terus. Ya tentunya kalau juara karateka umpamanya, pemain bulu tangkis umpamanya, pengen masuk polisi. Kalau dites akademis pasti dia turun karena kerjanya dia main bulu tangkis terus. Akademinya turun. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Yang begini saja yang boleh dibolehkan. Tapi yang ordal-ordal, tertiban lain itu sudah dianggap itu sudah no. Oke. Tapi ini perlu diumumkan supaya orang lain pun yang minta tolong pun dia merasa ya sudah diatur, susah dia begitu. Dan ada yang mengawasi. Iya, Mungkin salah ada satu adalah Kompolnas. Kompolnas. Oke, nah nanti usai jeda selanjutnya Bang kita bahas soal Kompolnas dan bagaimana sebenarnya penguatan Kompolnas yang baik dan benar. Iya. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, dialog menarik ini akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.